Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Alhamdulillahilladzi duminas sa'ada wa rahmah fid dunya wal akhirah. Liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Az-Zakir rahimakumullah. Alhamdulillah, selepas kita bersama-sama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, yang kemudian telah bersama-sama pula kita lanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, maka pada kesempatan malam hari ini adalah merupakan suatu kehormatan bagi anak pribadi dimintakan untuk menyampaikan tausiah atau ceramah Ramadan pada kesempatan malam hari ini. Tadi permintaannya adalah tema yang disampaikan terkait dengan manisnya iman. Namun tema utama yang akan disampaikan bukan mengarahkan ke sana, tapi insya Allah ya, dari segi muatan, dari segi materi apa yang akan disampaikan, insya Allah akan bisa menghantarkan kita nanti untuk memang kita menginginkan apa yang dinamakan dengan manisnya iman, halawatul iman itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, apabila saya memulai kajian pada malam hari ini dengan bertanya kepada kaum ibu terutama, Bu, kira-kira motivasi ibu sekalian beribadah dari semenjak tadi kita sholat Isya secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, apakah itu hanya karena datangnya bulan Ramadan saja ataukah tidak, Bu? Bu, ada nggak ya suaranya? Tidak, Bu. Oke, pertanyaannya sekarang, mengapa saya perlu menanyakan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu hal ini? Karena dalam hal ini Dr. Yusuf Qaradawi, beliau telah mengingatkan kepada kita bahwa siapapun orangnya, apabila dia beribadahnya itu hanya dikarenakan datangnya bulan Ramadan, saya ulang sekali lagi dulu, karena biasanya kalau dalam dunia pendidikan yang dianggap penting itu perlu adanya yang namanya penegasan. Saya ulang sekali lagi, siapapun orangnya yang apabila dia beribadahnya itu hanya karena datangnya bulan Ramadan saja, maka perlu diingat oleh kita semua bahwa yang namanya bulan Ramadan itu pasti akan berlalu dari hadapan kita dan bisa saja tidak akan pernah kembali lagi menghampiri kita semua.
Sedangkan bagi siapapun yang beribadahnya itu memang niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa ibadah itu adalah merupakan kewajiban yang telah diembankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka ingatlah bahwa Allah itu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Kira-kira dari dua dasar ini, dari dua motivasi ini, pastinya akan mengarahkan kepada dua pribadi manusia yang berbeda pula pastinya. Makanya ya, salah satu slogan perkataan yang sangat terkenal dari seorang Yusuf Qaradawi terkait dengan datangnya bulan Ramadan, beliau mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Beliau mengatakan, jadilah engkau sebagai insan-insan rabbani dan janganlah kalian menjadi insan-insan ramadhani. Ada rabbani, ada ramadhani. Atau kalau ditambahkan dengan ya nun, maka menjadi rabbaniyun dan ramadhaniyun. Nah, kira-kira apa perbedaan mendasar dari kedua tipikal manusia ini? Ramadhaniyun itulah yang tadi, di mana seseorang itu begitu nampak bersemangat, beribadah, mengisi setiap hari bahkan malam dari bulan Ramadan, tapi hanya satu yang disayangkan, bahwa itu mereka lakukan, mereka hanya mampu tunjukkan dan pertahankan hanya pada saat di bulan Ramadan saja. Ketika nanti memasuki malam ke-30, malam terakhir, dan kemudian besoknya memasuki bulan Syawal, maka seolah-olah apa yang selama ini, selama 1 bulan penuh lamanya dididik, ternyata nonsens sama sekali. Dia lupa begitu saja. Itu yang dinamakan dengan insan ramadhaniyun. Namun ketika seseorang itu dia mampu mempertahankan kualitas keimanannya, kualitas ibadahnya itu, karena memang bukan karena datangnya bulan Ramadan, tapi dia sadar betul bahwa ini adalah merupakan kewajiban yang memang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala embankan kepada kita semua. Maka ketika memasuki awal bulan Syawal, masuk di bulan Zulqa'dah nanti, Zulhijjah, sampai bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun berikutnya, dia akan tetap mampu mempertahankan segala macam apa yang telah ia dapatkan selama di bulan Ramadan. Kira-kira kalau ditanyakan kepada kita masuk kategori manusia yang mana, Bu ya? Ramadhaniyun atau rabbaniyun, atau tidak dua-duanya? Kalau dikasih pilihan, bahkan pilihannya 2, mau tidak mau kita pilih kan yang mana? Memang kebanyakan dari kita masih mampu sekedar menjadi insan ramadhaniyun. Ramadan ini bisa jadi kita begitu antusias, begitu bersemangat untuk bisa menghotamkan bacaan tadarus Al-Quran kita. Namun ketika masuk di bulan Syawal nanti, kira-kira Al-Quran masih suka dibaca atau tidak ya? Nah, itu pertanyaan terbesar kita. Mengapa ketika bulan Ramadan semangatnya begitu tinggi, tapi ketika memasuki di luar bulan Ramadan, mengapa kita tidak mampu untuk bisa mempertahankannya? Nah, maka karena itu Bapak Ibu sekalian, apabila kita memperhatikan rangkaian ayat Al-Quran ya, yang telah
menjelaskan kepada kita kewajiban dari saum Ramadan ini dimulai dari Al-Baqarah 183 sampai dengan 186. Maka kalau kemudian mau kita garis bawahi, terutama di penghujung ayatnya, dari keempat ayat tersebut, maka kita akan bisa menentukan, mengetahui apa sebetulnya target-target, tujuan-tujuan yang ingin dicapai setelah kita mampu menjalankan kewajiban saum Ramadan ini. Kita mulai dari 183, di mana di penghujung ayatnya Allah mengakhiri dengan apa, Bu? La'allakum tattaqun. Agar kalian semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Berarti target yang pertama, tujuan yang paling utama yang ingin dicapai dari kewajiban kita melaksanakan saum Ramadan ini adalah apa? Diharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lanjut ke 184. Ada yang hafal, Bu? Apa penghujung ayatnya? In kuntum ta'lamun. Jikalau kalian semua itu adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu. Target kedua, diharapkan kita bisa menjadi orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berpengetahuan. Kemudian lanjut ke 185-nya. Di penghujung ayatnya Allah menutupnya dengan apa? La'allakum tashkurun. Agar kalian semua menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Itu di 185. Dan yang terakhir di 186-nya Allah mengakhiri dengan apa? La'allahum yarsyudun. Agar mereka semua senantiasa berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 target. Pertama, menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Yang kedua, menjadi manusia-manusia yang mengetahui, menjadi manusia-manusia yang berilmu pengetahuan. In kuntum ta'lamun. Yang ketiga adalah diharapkan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. La'allakum tashkurun. Dan di 186-nya ya, diharapkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarsyudun. Baik Bapak Ibu, apabila kemudian diurai kembali, ditarik kembali dari keempat target ini, maka yang dijadikan sebagai targetan paling utama, tujuan paling utama yang ingin dicapai setelah kita mampu menjalankan kewajiban saum Ramadan itu, ya tiada lain adalah apa? Agar kita bisa mencapai derajat manusia yang dikatakan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kita sama-sama tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah siapa? Mereka orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Sekarang pertanyaannya, Bu, apa sih takwa itu? Ada yang tahu? Apa sih takwa itu? Nah, maka dalam hal ini saya berkepentingan untuk mengutipkan makna umum yang telah disepakati oleh para jumhur ulama tentang apa yang dinamakan dengan takwa itu.
Fattaqwa bimakna hal-am. Para jumhur ulama bersepakat bahwa takwa dalam maknanya yang umum adalah apa? An taj'ala bainaka wa baina 'adabillahi wiqayatan. Wa la yakunu hadza illa bittiba'i awamirillah wa ijtinabi nawahi. Adapun takwa dalam maknanya yang umum adalah apa? Engkau menjadikan antara diri kalian dan antara azab dari Allah Subhanahu wa taala wiqayah, suatu benteng pertahanan, suatu perisai. Jadi ternyata yang akan bisa memisahkan antara diri kita dan dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala itulah ketakwaan. Namun dikatakan wala yakunu hada. Namun hal ini, benteng ini, perisai ini tidak akan muncul, tidak akan ada begitu saja illa kecuali dengan cara bittiba'i awamirillah. Engkau senantiasa mengikuti segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala wajtinabi nawahi, dan senantiasa menjauhi diri dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang tidak salah jika kemudian ketika berbicara takwa itu, maka yang paling sering diambil ya pengertian yang di akhirnya tadi. Ya, bittiba'i awamirillah tadi wajtinabi nawahi. Senantiasa mengikuti segala perintah-perintah dari Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan. Kalaulah memang itu makna umum dari takwa, maka sekarang pertanyaannya, kira-kira untuk bisa mewujudkan hakikat takwa yang dimaksud tadi itu hal yang sangat gampang ataukah mudah? Saya ulang sekali lagi. Makna umum dari takwa kan tadi dia, ya, mengikuti segala perintah-perintah dari Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, untuk bisa mewujudkan hakikat takwa yang dimaksud tadi itu, apakah itu sesuatu hal yang mudah ataukah gampang, Bu? Ada yang salah pertanyaannya? Harusnya? Harusnya apa, Bu? Udah tipis. Udah tipis. Susah gampang. Untuk mewujudkan hakikat takwa yang dimaksud tadi, bittiba'i awamirillah wajtinabi nawahi, apakah itu sesuatu hal yang gampang ataukah mudah? Salah pertanyaannya ya? Sehingga belum nyambung kayaknya kita nih. Kenapa, Bu? Jawabannya salah. Jawabannya salah. Harusnya? Oh. Gak gampang, gak mudah. Gak gampang dan gak mudah gitu ya. Ada tambahan. Ya, nampaknya sesuatu hal yang sangat mudah untuk kita ucapkan. Namun ternyata untuk bisa mewujudkannya dalam kehidupan keseharian, itulah yang memang tadi membutuhkan pengorbanan. Makanya kalau tadi yang di awal dimaksud ingin mendapatkan manisnya iman, berarti pertanyaannya apakah bisa didapatkan begitu saja? Tentu saja tidak, kan ada pengorbanan-pengorbanan yang memang harus kemudian kita keluar. Begitu juga dengan takwa. Maka dalam hal ini, ya, Syekh Toha Abdullah Al-Afifi dalam bukunya berjudul Ahlur Rahman, nah berarti dalam rangka mewujudkan hakikat takwa, dalam arti untuk kita bisa mengimplementasikan, mewujudkan hakikat takwa dalam kehidupan keseharian kita, maka boleh mengutip perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana beliau menyebutkan ada 4 hal, 4 unsur yang memang harus kemudian kita penuhi bersama, barulah kemudian hakikat takwa itu dapat kemudian kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Ini nggak dibatasi kan? Sampai jam 10 juga nggak apa-apa. Subuh. Sampai subuh, baik.
Ya, saya catat ya. Ustadz nih. Iya. Karena minggu ini sebetulnya saya tadi suka izin ya, hanya menyampaikan ceramah saja dan itu pun sebelum Qiyamul Ramadan biasanya. Tapi nggak apa-apa lah, malam ini karena di rumah kan jadi tenang saja ya. Rumah saya dekat kok, Buya di Pamulang, tenang aja Buya. Baik, 4 aja ya. Yang pertama, beliau mengutipkan untuk bisa mewujudkan hakikat takwa itu, maka hal pertama yang kita miliki adalah apa? Al-khawfu minal jalil. Jadi dalam diri kita itu harus sudah mampu ya terpatri ketakutan terbesar kita kepada yang maha mulia. Tentu saja tiada lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau dalam diri kita sudah tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kira-kira bagaimana efeknya, pengaruhnya, Bu? Apakah berpengaruh terhadap perkataan yang akan kita katakan, Bu? Termasuk juga ke dalam sikap keseharian kita, perilaku kita. Jikalau memang ini yang sudah terpatri dalam diri kita, tertanam kuat dalam diri kita, bahwa dimanapun, kapanpun kita berada, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengawasi kita semua, maka akan muncullah apa yang dinamakan dengan sikap kehati-hatian sebagai tipikal utama dari orang-orang yang bertakwa itu. Makanya sangat wajar kan Ibu ya, ketika Umar bin Khattab menanyakan kepada Sa'ad bin Waqqas ya tentang apa itu takwa, maka malah kemudian diberikan gambaran. Apakah engkau Umar pernah berjalan di suatu tempat di mana di tempat tersebut banyak onak dan duri yang akan bisa mencelakakan engkau? Maka Umar berkata, iya tentu saja aku pernah berjalan di tempat seperti itu. Seperti apa kau berjalan? Pasti aku akan hati-hati, aku akan memilih jalan mana yang pastinya tidak akan mencelakakan aku. Maka itulah gambaran dari apa yang disebut dengan ketakwaan, kehati-hatian. Al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanjir. Orang yang bertakwa itu pastinya akan mengamalkan atas segala sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tiada lain adalah apa? Al-Quran dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW. Karena bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad, dua harta pusaka yang memang beliau tinggalkan adalah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dalam bentuk harta kekayaan, tingginya jabatan dan kedudukan. Makanya prinsipnya terkait dengan hal ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun orangnya yang beramal suatu amalan yang tidak ada keterangannya dari kami, maka pasti hal itu akan tertolak adanya. Ya, ini yang kedua. Wal amalu bitanjil. Yang ketiga, wal isti'dadu liyaumir rahil. Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebelum nanti kita meninggalkan alam dunia ini. Bu, apakah betul kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara waktu saja? Kehidupan yang hakiki kita di mana, Bu? Di akhirat nanti. Sedang dan menunggu kita semua. Nah, maka karena itu prinsipnya selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepercayaan kepada kita berupa kesehatan, berupa umur yang panjang, maka itulah yang memang harus benar-benar kita maksimalkan bersama. Kita investasikan ya dengan mengamalkan, dengan beramal-amal soleh. Ya, makanya sangat wajar kan? Kalau pepatah mengatakan bahwa apabila harimau mati maka akan meninggalkan Lorengnya. apanya? Lorengnya. Lorengnya, belangnya, si kulitnya itu, karena itu yang paling banyak diburu.
Ya. Apabila gajah mati akan meninggalkan gadingnya. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita manusia. Ketika manusia mati, maka apa yang akan ditinggalkannya Bapak Ibu sekalian? Hidung belang. Apakah hutangnya? Hidung belangnya katanya. Hidung belangnya. Ya. Kalau berbicara manusia maka pasti ya itu tidak akan bisa dipisahkan dengan apa? Dengan amal perbuatannya ketika ia masih hidup di alam dunia ini. Maka sekalipun nantinya kita ditakdirkan ya tidak berumur panjang, namun kalau selama kehidupan kita mengisinya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, maka orang lain yang ada di sekitar kita itu akan senantiasa mengenangkan jasa baik kita. Seolah-olah si A itu masih ada aja di hadapan kita semua. Makanya dalam Islam pun dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang dikatakan orang yang cerdik pandai itu adalah siapa? Mereka orang-orang yang mampu ya mengendalikan hawa nafsunya dan dia mampu beramal untuk kehidupannya setelah mati. Maka itu prinsipnya. Selagi Allah, nah alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, maka inilah yang juga salah satunya yang perlu kita syukuri bersama. Baik, dan yang terakhir, yang keempat adalah apa? Warrido bil qalil. Ya, orang yang bertakwa itu dia akan ridho terhadap rezeki nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sekalipun jumlahnya hanya sedikit saja. Bu, kalau berbicara nikmat rezeki kira-kira dari segi jumlah antara kita dengan orang lain sama apa beda? Berbeda-beda kan? Sekarang pertanyaannya, ketika kita tahu bahwa rezeki kita yang Allah berikan kepada kita itu ternyata lebih sedikit jumlahnya, kita ridho atau tidak? Sewot. Kebanyakan dari kita kan sewot ya. Sewot. Kok kenapa tetangga saya padahal akhirnya kan pikirannya jadi pikiran yang negatif. Ya, jarang beribadah kok dibandingkan saya. Tapi ternyata dalam urusan rezeki ternyata ngalir lancar jaya saja begitu. Kok beda dengan kita? Ibadah kita rajin gitu kan ya, tapi kok sepertinya rezeki kita seret gitu kan ya. Kadang bisa jadi pasti ada pikiran-pikiran seperti itu. Ya, kita bersuudzon. Ya, namun ternyata tolong diingat bahwa salah satu cara untuk bisa mewujudkan hakikat ketakwaan itu, kalau itu terkait dengan nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun jika jumlahnya sedikit, maka ternyata yang harus kita kedepankan dan kita miliki adalah apa? Yaitu sikap ridho kita terhadap itu semua. Makanya dalam Islam resep jitunya kan apa? Nabi mengatakan wardo bima qasamallahu lak takun adnanas. Dan ridolah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Makanya dalam urusan dunia pun Nabi memberikan resepnya juga kan kepada kita, agar kita senantiasa melihat kepada yang lebih tinggi, apakah yang lebih rendah dari kita benar? Kalau dalam urusan dunia lebih tinggi lebih rendah benar? Ya, lebih rendah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah oleh kalian semua kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang berada di bawah kalian. Dan janganlah kalian melihat kepada siapa? Mereka orang-orang yang berada di atas kalian. Karena hal itu akan membuat kalian tidak akan menganggap remeh nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka karena itu ternyata bukan perkara yang mudah bin gampang tadi
untuk bisa mewujudkan hakikat takwa, sekalipun takwa lebih banyak diartikan tadi dengan bentuk kepatuhan kita di dalam mengikuti berbagai perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari segala larangan-larangannya. Namun ternyata untuk bisa mewujudkan hakikat takwa yang dimaksud ini, maka ternyata berdasarkan Syekh Abdullah Al-Afifi tadi yang mengutip perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, maka mudah-mudahan 4 hal ya ini sudah terpatri dalam diri kita, sudah kita miliki bersama sehingga kita mampu mewujudkan hakikat takwa yang dimaksud tadi. Apa? Yang pertama, dalam diri kita sudah tertanam ketakutan kepada yang maha mulia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah apa? Tadi wal amalu bitanjil. Orang yang bertakwa itu pastinya akan senantiasa mengamalkan atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, wal istidadu liyaumir rahil. Kita senantiasa berinvestasi, ya, mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan sebelum nantinya kita meninggalkan alam dunia ini. Dan yang keempat terkait dengan rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekalipun jumlahnya sedikit saja, namun ternyata kita harus mampu menyikapinya dengan sikap yang ridho, dengan sikap yang lapang dada. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membacakan Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-92. Semoga ini menjadi renungan terakhir kita ya di malam hari ini, karena tadi buat apa kalau kita hanya mengharapkan mendapatkan manisnya iman, namun ternyata jikalau hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke arah sana ternyata belum mampu kemudian kita dapatkan bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Apa maksud terdalam dari Al-Quran surat An-Nahl 92 ini? Coba kita renungkan Bapak dan Ibu sekalian. Jika ternyata selama 1 bulan penuh ini kita mampu menunjukkan kepatuhan kita mampu menunjukkan semangat kita, giroh kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amaliyah di dalamnya. Dalam arti apa? Kita senantiasa menata diri kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Namun sekali lagi, ketika nanti Ramadan berlalu dari hadapan kita, ketika kita memasuki tanggal 1 Syawal dan juga tanggal-tanggal berikutnya di bulan kalender Hijriah, maka ternyata seolah-olah kita lupa dengan apa yang telah kita dapatkan selama di bulan Ramadan. Maka tentu saja kita tidak menginginkan kondisi itu kemudian melanda dan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga tentu saja yang paling kemudian harus kita buktikan adalah apa? Bagaimana agar istiqomah, ya, keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tetap kemudian kita mampu tunjukkan bersama. Nah, maka karena itu sebagai penutup juga salah satu doa yang tidak luput juga dimohonkan oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah doa yang memintakan agar Allah senantiasa memberikan ketetapan hati kepada Rasulullah SAW sendiri di atas ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa untayan doa yang dimaksud? Tentu saja adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, maka berilah ketetapan hatiku di atas ajaran agamamu. Maka ketika ini doa yang diketahui oleh Ummu Salamah yang sering dimohonkan oleh Nabi,
Maka tentu saja Ummu Salamah bertanya-tanya apa di balik rahasianya. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mali aksari du'aika ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika." Maka ternyata apa jawaban Rasul? "Ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman syaa aqama wa man saa azabu." Maka ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, kenapa doa yang sering kau mohonkan adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika?" Maka ternyata jawaban Rasul apa? "Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah." Ingatlah bahwa sesungguhnya yang namanya hati manusia itu senantiasa berada di antara dua jemari Allah, di antara dua kekuasaan Allah. Maka apa prinsipnya? Faman syaa aqama, maka barang siapa yang Allah kehendaki maka niscaya ia akan berikan keteguhan kepadanya. Sebaliknya, wa man saa ajago, dan barang siapa yang Allah kehendaki maka niscaya Allah pun akan mampu untuk menyesatkannya, mencondongkannya kepada kesesatan. Maka karena itu sekali lagi mudah-mudahan segala bentuk latihan dan pendidikan yang telah kita dapatkan selama di bulan Ramadan ini akan tetap mampu kita pertahankan, kita komit bersama mulai dari sejak bulan Syawal sampai dengan bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya, jikalau memang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang dapat disampaikan di dalam kesempatan ceramah Ramadan yang singkat ini. Semoga menjadi tazkirah sekaligus penambah girah kita, semangat kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.